Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang berjudul Seni dan Antropologi Seni. Kelompok kami terdiri dari Uswatun Hasanah, Mega Krisna Wulandari, Nindra Aulia Avianti, Puan Delia Zulfanesa Maulana, Aditya Yoga Prasetyo, saya sendiri, dan terakhir Zahra Anandita Putri. Terus seni dan kebudayaan. Seni merupakan hasil cipta dari pola pikir manusia. Seni masuk ke dalam bagian kebudayaan. Seni berhubungan dengan keindahan. Jadi kebudayaan yang masuk dalam kajian seni adalah beberapa hal yang di dalamnya unsur estetika seperti folk kultur, karya seni, dan lain-lain. Permasalahan ilmu seni dan kerancuan seni. Di dalam artikel dijabarkan bagaimana sebuah ilmu dan teknologi muncul di tiap tempatnya. Keadaan suatu negara mempengaruhi bagaimana suatu ilmu pengetahuan atau teknologi, termasuk ilmu dan teknologi seni-senian dipandang. Contohnya, di negara berkembang seperti Indonesia cenderung hanya menyerap saja keilmuan seni dari negara maju, negara barat khususnya. Salah satu bidang keilmuan seni tersebut adalah antropologi seni. Nah, permasalahannya adalah bagaimana teori-teori dan metode disiplin yang digunakan dalam konteks tersebut diterapkan. Apakah sudah sesuai? Permasalahan ilmu seni di sini adalah bagaimana sebuah ilmu seni berkembang di tempat tersebut. Apakah disiplin ilmu yang digunakan dalam memandang fenomena-fenomena seni selaras dengan pendekatan disiplin ilmu itu sendiri, yakni antropologi seni. Di Indonesia, tak sedikit kerancuan dalam bidang seni terjadi. Kerancuan ini dikaitkan dengan disiplin ilmunya, baik yang teoritis maupun yang praktis. Karena di Indonesia, seni masih menjadi topik yang banyak dibahas bahkan diperdebatkan. Mengapa hal ini terjadi? Kami akan coba jabarkan. Seni lahir di bangsa barat. Bahkan seni sendiri masih diperdebatkan di sana, walaupun banyak sekali lahir berbagai macam judul buku keilmuan seni. Apalagi di Indonesia, di mana seni adalah ilmu serapan dari barat. Sejarah seni sendiri di Indonesia tak panjang. Tidak ada art di Indonesia, tidak ada pula kesadaran yang menyeluruh tentang pengetahuan dan pembelajaran untuk mengakui hal itu. Begitulah kalimat yang tertulis di artikel. Antropologi dan seni. Antropologi merupakan cara pandang lintas budaya yang beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, seperti kebiasaan, kehidupan sosial, bahasa, ciri maupun sifat fisik, kepercayaan, tingkah laku, aktivitas ekonomi politik, seni, bahkan agama. Masyarakat dan kebudayaan merupakan pokok bahasan dalam antropologi, dan kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Mustahil ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat, karena masyarakatlah yang melahirkan kebudayaannya. Seni sendiri dapat mencakup ide gagasan, keahlian, aktivitas, bahkan produk hasil karya manusia. Celah antropologi untuk mengkaji seni yaitu dalam kerangka bahwa seni dianggap sebagai produk sosial yang tercipta atas hubungannya dengan aspek-aspek sosial, ritual, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Karena seni cenderung berubah, berkembang, dan bergerak, maka antropologi memungkinkan untuk menemukan suatu hubungan antara seni dengan segi kehidupan sosial. Antropologi seni. Antropologi seni merupakan bagian dari disiplin ilmu antropologi pada umumnya. Namun hanya dijadikan sebagai pendekatan pelengkap bagi para antropolog dalam suatu kegiatan penelitian. Hal ini terjadi di barat, apalagi di Indonesia sendiri. Nah, antropologi seni berkembang di dalam disiplin ilmu antropologi sebagai salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji secara khusus fenomena seni pada suatu masyarakat.
Maksudnya adalah mengkaji seni pada masyarakat lian atau lain, yakni masyarakat yang tentu saja berbeda dengan dan berada di luar si peneliti. Tak dapat dipungkiri bahwa pada awalnya para peneliti adalah orang-orang yang berasal dari negara-negara yang telah maju ilmu pengetahuan dan teknologinya, sebut saja seperti negara-negara di Eropa dan Amerika, yakni negara-negara bagian barat. Kemudian bahwa yang lian, yakni orang lain, orang yang diteliti adalah masyarakat yang berada di negara yang rendah ilmu pengetahuan dan teknologinya, sebut saja seperti di Afrika, Oseania, Pasifik, dan termasuk juga Asia Tenggara, yakni negara-negara di luar bagian barat misalnya. Nah, kemudian ada masalah dalam antropologi seni, yakni perhatian dunia barat terhadap produk seni masyarakat lain. Seni pada masa era pramodern bukan hasil dari pemahaman antropologi, melainkan lebih berkat perhatian pada senimannya yang membukakan mata terhadap estetika seni pramodern sebagai produk seni yang memiliki standar estetikanya sendiri. Nah, ada anggapan di barat yang menyatakan bahwa penafsiran seniman lebih baik daripada para antropolog sendiri dalam melihat karya-karya seni pramodern tersebut. Nah, hal tersebut mungkin saja menjadi salah satu persoalan dalam penelitian antropologi terhadap seni. Nah, persoalan interpretasi merupakan masalah serius dari antropologi seni, yakni standar yang digunakan oleh para ahli antropologi dalam melakukan penilaian terhadap karya seni pramodern adalah standar yang dianggap universal. Nah, sehingga tentu saja hal tersebut menjadikan adanya kesimpangsiuran dalam hasil yang diperoleh. Padahal setiap karya seni lahir dari suatu masyarakat yang terdapat di dalam konteks ruang dan waktunya sendiri, yang karena itu memiliki konsep estetikanya sendiri. Nah, kajian tentang seni dan keragaman pendekatannya sampai kini tak banyak menghasilkan pendekatan teoritik yang padu. Contoh hal yang menjadikan antropologi sebagai pendekatan yang tetap marginal adalah karena lebih mementingkannya peran simbolik dan politik dari suatu seni, kemudian mengabaikan aspek kebendaannya itu sendiri. Kajian antropologi seni. Dalam antropologi, seni dipandang sebagai objek yang dapat dikaji. Antropologi mengkaji kemampuan seniman dalam menuangkan gagasannya melalui media menjadi suatu produk karya seni yang baik maupun tidak adalah menjadi bagian dari satu kesatuan kegiatan dalam masyarakatnya. Terdapat 3 unsur utama kajian seni dalam antropologi, antara lain yang pertama yaitu benda seni atau karyanya. Merupakan kajian utama karena karya tersebut sebagai buah produk yang berwujud dan berbentuk yang dapat dijadikan awalan dalam mengkaji dan menganalisa suatu penelitian antropolog terhadap seniman. Yang kedua yaitu publik seni. Publik seni sebagai konsumen seni yang menerima dan mengapresiasi bahkan memesan karya-karya dari senimannya. Dengan demikian, ia sedikit-sedikit memberi pengaruh bagi seniman dalam menciptakan karya dan dapat dijadikan bahan dalam kajian antropologi. Yang ketiga yaitu seniman. Seniman sebagai pencipta karya yang pastinya berhubungan dengan karya yang akan dikaji oleh antropolog. Di luar ketiga unsur tersebut, satu unsur yang melengkapi yaitu unsur konteks. Konteks sebagai persoalan kapan dan di mana objek penelitian tersebut muncul dan berada, serta kapan dan di mana peneliti seharusnya melakukan kajian yang tepat. Kajian antropologi seni kebanyakan mengkaji tentang seni pramodern, karena seni tersebut tradisional dan sukar berubah. Hal tersebut juga berbau tradisi dan primitif sehingga mudah memperoleh gambaran tentang kemungkinan perkembangannya di masa yang akan mendatang atau merumuskan hal-hal khususnya seni di masa yang akan datang. Kajian ini dilakukan secara langsung ke lapangan sebab membutuhkan pengamatan terlibat dengan jangka panjang. Dengan pendekatan familiarizing, seorang antropolog terlibat langsung dalam kegiatan keseharian masyarakat, terutama dengan seniman pencipta karya yang ditelitinya. Seni rupa pramodern. Seni rupa pramodern merupakan babakan sejarah dalam seni rupa sebelum zaman industri atau seni rupa sebelum zaman modern. Seni rupa pramodern dapat dikelompokkan menjadi primitivisme, naturalisme, realisme, dan dekorativisme.
Primitivisme itu sendiri adalah corak yang memiliki sifat bersahaja, naif, sederhana, spontan, jujur, baik dari segi penggarapan maupun bentuk pewarnaan. Senimannya bebas dari belenggu profesionalisme, tradisi, teknik, dan latihan formal proses kreasi seni. Aliran primitivisme cenderung berlandaskan pada sebuah objektivitas yang diinginkan. Ciri-ciri aliran ini antara lain menggambarkan sebuah subjek dengan bagian yang sangat datar dan cenderung sangat sederhana. Selain itu juga terkait dengan kehidupan manusia zaman dahulu yang cenderung primitif. 2. Naturalisme. Naturalisme adalah corak karya seni rupa yang teknik pelukisannya berpedoman pada peniruan alam untuk menghasilkan karya seni. Aliran naturalisme mencoba memvisualisasikan sebuah keadaan alam ke atas sebuah kanvas, sehingga seniman terikat sekali pada hukum proporsi anatomi, perspektif, dan teknik pewarnaan untuk mencapai kemiripan sesuai dengan perwujudan objek yang diserap mata. Tokoh-tokohnya antara lain yakni Abdullah S.R., Wahidi, Brand Gandhi, Basuki Abdullah, Trubus Dullah, Rustamaji, Wahdi, dan lain-lain. Ciri-ciri aliran ini yakni tema alam lingkungan yang memiliki potensi tinggi, mengutamakan unsur-unsur keindahan sehingga hanya keadaan alam tertentu yang menjadi objek lukisan. Yang ketiga yakni realisme. Aliran realisme cenderung menghasilkan karya yang mengungkapkan fenomena nyata yang terjadi di alam dan kehidupan yang dialami secara objektif. Aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari naturalisme. Pada umumnya, realisme dibedakan menjadi beberapa kategori, misal realisme sosialis, atau yang cenderung mengungkapkan adegan-adegan kehidupan manusia yang serba sengsara, getir, dan pahit. Tokoh-tokoh realisme di Indonesia antara lain Raden Saleh, Dullah, Rustamaji, Dede Eri Supriya, Roland, dan lain-lain. Ciri-ciri aliran ini yakni cenderung sesuai dengan fakta-fakta dan sesuai dengan perbuatan alam, tidak berlebihan dalam warna dan keindahan seni, dan cenderung meniru beberapa bentuk di alam secara akurat menyerupai bentuk aslinya. Keempat yakni dekorativisme. Karya seni dekoratif senantiasa berhubungan dengan hasrat menyederhanakan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Ciri-cirinya bersifat kegarisan, berpola, ritmis, pewarnaan yang rata, dan secara umum mempunyai kecenderungan kuat untuk menghias. Contoh seni rupa dekoratif geometris dapat dilihat dalam ragam hias di daerah seluruh kepulauan Indonesia. Misalnya motif pilin berganda, lingkaran, elips, tengah lingkaran, segitiga, prisma, 4 persegi, dan lain-lain. Tokoh-tokoh pelukis dekoratif di Indonesia adalah Kartono Yudokusumo, Widayat, Suparto, Ratmoyo, Bathara Lubis, Amrus Natalsya, Irsam, Sarnadi Adam, dan lain-lain. Selanjutnya yakni seni rupa modern atau kontemporer. Modernisme adalah aliran atau mazhab estetika pembaruan yang mengiringi perkembangan desain dan seni rupa. Pada umumnya, menjelang abad ke-20, pada perkembangan akhir modernisme, cenderung mengagungkan fungsi menjadi nafas utama atau paham ini. Terbukti hanya menampilkan bentuk kaku, kering, dan mengakui seniman sebagai manusia jenius. Setiap karya seni modern selalu disertakan nama senimannya tersebut. Karya seni modern cenderung mengedepankan kesederhanaan dan sifat universal. Ciri-ciri unsur modernisme dan desain dan seni rupa yakni minimalis, rasionalitas atau rationality, dominan bentuk-bentuk geometris, tidak ada unsur ornamen, universal, fungsionalitas diprioritaskan, orisinilitas atau kemurnian, penguatan dalam konsep, kreativitas, dan memutus hubungan dengan sejarah. Unsur-unsur modernisme yakni ada 3, eksperimen, pembaruan atau innovation, kebaruan atau novelty. Selanjutnya yakni orisinilitas. Fungsi dan tujuan modern yakni 1, memberi warna baru terhadap kebutuhan manusia baik secara fisik maupun psikis.
Yang kedua yakni meningkatkan popularitas para seniman karena seni modern selalu menyertakan nama senimannya pada setiap karya yang diciptakan. Selanjutnya yakni seni rupa postmodern. Seni rupa postmodern yakni paham yang berkembang setelah zaman modern dan memberikan paham baru yang lebih luas mengacu pada liberalisme. Postmodern dan paham yang lahir karenanya yakni secara harfiah dapat diartikan sebagai sebuah masa setelah masa modern. Masa modern pun diartikan sebagai zaman yang melahirkan manusia dengan pemikiran yang boleh jadi melawan konsepsi-konsepsi yang dipegang oleh modernisme itu sendiri. Postmodern menjanjikan sebuah pemahaman akan sebuah dunia baru dengan gejala pemikiran manusia akan berkembang dunia semakin cair dan luas. Meskipun banyak pemikiran postmodernisme melawan pakem-pakem yang dipegang oleh modernis, postmodern itu sendiri pun menolaknya. Postmodern mengaku hanya mengkritisi dan mencoba merevisi kesalahan-kesalahan modernisme. Ciri-ciri postmodern yakni menekankan emosi pada rasio, menekankan media daripada isi, menekankan tanda daripada makna, menekankan kemajemukan daripada penunggalan, menekankan permainan daripada keseriusan, menekankan lokal daripada universal, menekankan fiksi daripada fakta, dan menekankan estetika daripada etika. Tokoh yang terkenal yakni Friedrich Wilhelm dan Jacques Derrida. Aliran ini mempengaruhi pada seni rupa yaitu abstrak dan desain. Dan yang kelompok kami tarik dari hasil rangkuman artikel mengenai kesenian dan antropologi seni, yakni di dalam antropologi kita mempelajari tentang manusia, kreativitasnya, hingga hasil buah pikiran mereka. Salah satunya adalah seni-senian. Kesenian ini bahas secara khusus dan menyudut dalam antropologi seni. Yang diamati pada antropologi seni adalah bagaimana pola pikir manusia berkembang tiap masanya. Dilihat dari bagaimana perkembangan seni itu sendiri dalam suatu masyarakat. Seni menjadi kajian antropologi pada disiplin ilmu tersebut, atau juga bisa dibilang antropologi seni. Demikian presentasi dari kelompok 5. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Tetap jaga kesehatan kalian semua. Terima kasih.